1%, 2%. Nih BDV, lu pergi ke BDV lu, mata lu buta, lu punya mata nggak dipakai lu. Lihat tuh bunganya berapa lu. Kalau lu minjem di Vietnam, 1,2%, gila nggak? Ini buat pinjaman jangka pendek nih. Cukup nih buat modalin lu ekspor impor. Kalau lu mau pinjaman lebih gede lagi, lu dapat bunga 4,4% setahun. Gila, nggak kebayang. Enak banget jadi pengusaha di Vietnam. Didukung habis-habisan sama bank sentralnya. Bank sentral Vietnam mendukung visi misi pemerintah. GDP 8%. Di Indonesia apa banknya set? Malah dia download duit dari bawah. Purbaya lagi masukin duit nih 200 triliun ke bank-bank himbara nih. CS gua nih, tarik adanya, tarik. Ribuan triliun, gila. Kering di bawah mati. Biarin aja. Pengangguran banyak, biarin aja. Wih, ngeri guys. Ngeri banget nih permainan para dewa-dewa ini nih. Padahal kita sebetulnya bisa loh GDP 8% asal kita mau gampang copy paste aja lah. Bisnis-bisnis yang mendatangkan devisa buat negara. Berarti berbasis ekspor, kita dukung. Seperti di Vietnam, bisnis-bisnis yang bisa dapat 1,2% adalah bisnis apa? Mau lu UMKM, manufacturing. As long as lu ekspor atau bisnis lu berkaitan dengan barang substitusi impor, jadi mengurangi barang-barang impor, lu bakal dapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Contohnya apa? Manufaktur ekspor, UMKM yang sifatnya produktif. Jadi lu gak bisa ambil duit 1,2% buat trading kripto, gak bisa lo. Brengsek lu namanya. Atau trading saham gak boleh. Lu bisnis di bidang pertanian, boleh. Memproduksi bahan pangan, boleh. Logistik, boleh. Jadi industri-industri penunjang ekspor atau substitusi impor didukung penuh sama pemerintah guys. Itu yang harusnya kita copy paste dan ini udah gue ngomong dari bertahun-tahun lalu. Indonesia tumbuh 8% gampang. Kasih suku bunga kredit 1%. Ada pabrik tekstil, lu jual kemana? Afrika Selatan. Lu jual apa? Baju tentara. Tentara mana? Tentara Jerman. Gua kasih lu 1%. Gua kasih lu 2%. Gak apa-apa. Kenapa? Kita dapat devisa. Kita dapat dolar. Kita dapat euro. Wey, powerful kita punya rupiah nih. Kenapa? Karena semua bisnis orientasi ekspor kita subsidi besar-besaran. Dan Vietnam sadis banget. Bukan cuman bisnis-bisnis pabrikan, manufacturing yang didukung loh. Tapi para petani, nelayan, petambak juga diberikan bunga kredit yang sangat rendah. Lu bayangin aja, lu lihat nih, lu jadi petani di Vietnam, bunga bank berapa? 1-2% guys. Gila nih Amran, lu harusnya marah-marah nih sama Purbaya nih, Amran sama Purbaya, lu harusnya marah-marah tuh ke Bank Indonesia. Kenapa petani di Indonesia ini susah hidupnya? Ya gimana? Mau nambah lahan, mau beli pupuk, mau beli bibit, duit dari mana? Susah. Gila lu, bunga di Indonesia gede banget. Tapi jadi petani di Vietnam bunga cuma 1%, 2%. This is a fact guys. Come on lah, lu katanya mau GDP 8% Prabowo. Lu ngerti gak sih? Lu lagi dikerjain. Lu udah harus bisa neken itu Bank Indonesia supaya apa? Ya segaris lah dengan kebijakan pemerintah. Dan gak main-main lu Vietnam membangun industri dia dari bawah lo. Dengan sistem kredit ini. Mereka itu kasih duit sampai $4 billion loh. Buat orang-orang yang bekerja di bidang perkebunan, petani-petani kecil, nelayan. Mereka dapat cadangan dana $4 billion, 67 triliun tuh. Spesifik, kucurkan buat petani, jangan dipakai buat yang lain. Hebat. Dan bank-bank pemerintah itu juga dikoordinasikan. Total ada 21 bank di Vietnam dikoordinasikan. Lu gue injek duit $20 billion, setara 340 triliun bro. Duitnya buat apa? Kalau lu bergerak di bidang infrastruktur, namanya Vietnam, ancur-ancuran tuh, jalanan kecil-kecil. Kita mau ekspansi besar-besaran. Ayo perbankan dukung, boleh. Bunganya berapa? 1,5% guys. 1,5%. Lu jadi pengusaha infrastruktur yang kayak si Broron, lu pasti happy banget lu kalau ada di Vietnam lu. Kenapa? Lu bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah, bangun bendungan.